Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Amalia dengan NIM 2022021003. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitian bisnis yang berjudul perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era digital pasca terjadinya COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Ida Musdavia Ibrahim SEMM. Latar belakang, era digital pasca pandemi membawa tantangan baru bagi kedua generasi ini. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudian akses informasi tak terbatas. Di sisi lain, muncul fenomena degradasi kemampuan komunikasi tatap muka, kecemasan sosial di dunia nyata, serta pergeseran ketika berkomunikasi yang kini lebih banyak dimediasi oleh perangkat elektronik. Selain itu, adanya tuntutan untuk tetap terhubung secara daring setiap saat seringkali memicu kelelahan digital. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memetakan bagaimana perilaku komunikasi kedua generasi ini telah berevolusi setelah melewati masa isolasi pandemi yang panjang. Apakah penggunaan media digital saat ini memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas komunikasi mereka, atau justru menciptakan jurang komunikasi baru antar generasi akibat perbedaan preferensi platform dan gaya bahasa digital dengan memahami dinamika. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana perubahan perilaku komunikasi digital generasi milenial dan generasi Z pasca terjadinya pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perbedaan pola komunikasi verbal digital antara generasi milenial dan generasi Z di era digital pasca COVID-19. Yang ketiga, bagaimana perbedaan penggunaan komunikasi nonverbal digital seperti emoji, stiker, dan ekspresi visual antara generasi milenial dan generasi Z pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era digital pasca terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, penganalisis perubahan perilaku komunikasi digital yang dialami oleh generasi milenial dan generasi Z pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan pola komunikasi verbal digital antara generasi milenial dan generasi Z di era digital pasca COVID-19. Yang ketiga, mengkaji perbedaan penggunaan komunikasi nonverbal digital seperti emoji, stiker, dan bentuk ekspresi visual lainnya antara generasi milenial dan generasi Z pasca pandemi COVID-19. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era pasca COVID-19. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoretis atau akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan manajemen sumber daya manusia, terkait pemahaman mengenai perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era digital pasca terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi masyarakat umum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman mengenai perubahan pola interaksi sosial yang terjadi saat ini, sehingga dapat membantu meminimalisir terjadinya hambatan komunikasi atau miscommunication antara generasi era digital ini. Selanjutnya ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Pada pasca pandemi COVID-19, adanya pembatasan interaksi fisik dan peralihan aktivitas ke daerah digital, yaitu ada percepatan penggunaan teknologi yang dibagi menjadi dua karakteristik, yaitu ada komunikasi digital, yang ada media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring, yang ada di karakteristik generasi milenial dan generasi Z. Dan serta ada perubahan perilaku komunikasi generasi Z dan generasi Z di era pasca COVID-19. Perilaku komunikasi adalah kebiasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menerima maupun menyampaikan pesan, serta disertai dengan keaktifan dalam mencari informasi serta pengetahuan tentang hal baru. Perilaku ini juga mencerminkan teknik dan keterampilan seseorang dalam mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku komunikasi menurut Green tahun 2011 terdiri dari beberapa aspek, yaitu ada faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Desain penelitian. Desain penelitian ini digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami melalui proses interaksi langsung dengan subjek yang diteliti. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014, pendekatan kualitatif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menelusuri makna, nilai, serta proses yang dialami oleh partisipan dan lingkungan penelitian tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang alami mereka. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek tidak disebut sebagai responden, melainkan sebagai narasumber, partisipan, informan, bahkan dapat berperan sebagai teman atau guru bagi peneliti. Pemilihan subjek dilakukan secara teoritis atau theoretical sampling dengan tujuan memperoleh deskripsi dan penjelasan yang koheren
terkait kesenjangan, ketidakkonsistenan, maupun kontradiksi dalam situasi sosial sumber hingga dapat dirumuskan suatu teori. Dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian untuk memperoleh data. Pemilihan teknik mengumpulkan data perlu disesuaikan agar data yang diperoleh memenuhi kriteria yang telah dicatatkan. Menurut Bapak Sugiono tahun 2018, dalam penelitian ini teknik mengumpulkan data digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama ada observasi, yaitu adalah merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua wawancara, yaitu adalah teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketiga dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber tertulis atau terekam seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan sejenisnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.